dalam hubungannya dengan berbagai individu dan alokasi sumber daya perekonomian. 4. Evaluasi pendekatan positif. Pendekatan positif melihat pada mengapa praktik dan atau teori dikembangkan dengan cara tertentu dalam rangka untuk menjelaskan memprediksi peristiwa akuntansi. Dengan cara seperti itu, pendekatan positif berusaha untuk menentukan berbagai faktor yang mungkin mempengaruhi faktor-faktor rasional dalam bidang ekonomi. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Fitria Niro. Monggo. Ya, selanjutnya hipotesis perataan laba. Hakikat perataan laba. Gordon memberikan teori pada mengapa sebagai berikut. Dari 1, kriteria yang digunakan oleh manajemen perusahaan dalam memilih di antara prinsip akuntansi guna memaksimalkan kegunaan dan kesejahteraannya. Dalil 2, kegunaan manajemen akan meningkat seiring dengan 1. Keamanan Daniel. 2. Tingkat income dan tingkat pertumbuhan income manajemen. 3. Besarnya perusahaan dan tingkat pertumbuhan besarnya perusahaan. Dalil 3. Pencapaian tujuan manajemen yang dinyatakan dalam proposisi 2 tergantung sebagian pada kepuasan pemegang saham terhadap kinerja perusahaan, yaitu jika hal-hal lain sama, semakin bahagia pemegang saham, semakin tinggi keamanan, income, dan sebagainya dari manajemen. Dalil 4, kepuasan pemegang saham terhadap sebuah perusahaan meningkat bersama dengan rata-rata tingkat pertumbuhan dalam income perusahaan atau rata-rata tingkat return pas modalnya dan stabilitas income-nya. Proposisi ini siap untuk diaplikasi sebagaimana proposisi. Next. Motivasi perataan. Ia alasan bagi manajemen untuk melakukan image yang dilakukan, yaitu dengan berdasarkan praktek konsumsi bahwa sebuah arus earning yang stabil merupakan pendukung yang kapabel bagi sebuah tingkat dividen yang lebih tinggi dari sebuah arus earning yang lebih variabel, memiliki sebuah pengaruh menguntungkan terhadap nilai saham perusahaan karena turunnya resiko total perusahaan. Argumen kedua untuk perataan adalah kemampuan untuk mengatasi sifat siklis emik yang dilakukan dan mengurangi korelasi return ekspektasian perusahaan dengan return portofolio pasar. Objek perataan. Pada dasarnya, objek perataan seharusnya didasarkan pada indikasi keuangan yang paling mungkin dan paling yaitu laba. Karena perataan laba bukanlah suatu fenomena yang terlihat. Literatur memperkirakan berbagai bentuk pernyataan keuangan sebagai objek perataan yang paling memungkinkan. Para peneliti memiliki indikator laba bersih atau laba per saham sebagai objek perataan karena keyakinan bahwa perhatian jangka panjang manajemen terhadap dan para pengguna laporan keuangan biasanya melihat pada angka paling kecil, baik laba maupun laba saham. Next. 4. Dimensi perataan. Dimensi perataan pada dasarnya merupakan cara untuk mencapai perataan angka laba. Desher dan Malcolm membedakan antara perataan real dan perataan artifisial. Perataan real merupakan pada transaksi aktual yang terjadi maupun yang tidak terjadi di dalam hal pengaruh strateginya terhadap pendapatan. Sedangkan perataan artifisial mengacu pada prosedur akuntansi yang diimplementasikan terhadap geseran biaya dan atau pendapatan dari satu periode ke periode yang lain. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Bagus. Monggo Mas Bagus. Selanjutnya variabel perataan.
Alat atau instrumen perataan adalah variabel-variabel yang digunakan untuk meratakan indikator kinerja yang dipilih. Kumpulan menguraikan 5 kondisi yang diperlukan untuk suatu instrumen perataan sebagai berikut. Pertama, sekali digunakan, instrumen tersebut tidak harus membuat perusahaan memiliki komitmen untuk melakukan tindakan tertentu apapun di masa depan. 2. Instrumen perataan harus didasarkan pada penerapan timbangan profesional dan diperkirakan dalam wilayah prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ketiga, instrumen perataan harus mengarah pada pergerakan yang material secara relatif terhadap perbedaan pendapat dari tahun ke tahun. Perbedaan pendapatan dari tahun ke tahun. 4. Instrumen perataan tidak memerlukan suatu transaksi real dengan pihak 2, tetapi hanya suatu